Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang perhitungan harga pokok produksi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Siti Aliyah, dosen akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, Prodi Akuntansi kelas AA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kali ini kita akan membagi dalam tiga pembahasan. Yang pertama yakni teori tentang harga produksi. Yang kedua yakni pembahasan hasil dari wawancara usaha manufaktur. Yang ketiga yakni kesimpulan dari tugas ini. Yang pertama, tentang teori akuntansi biaya. Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya edisi kelima tahun 2010 mengemukakan bahwa akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek dari kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi dan penggolongan biaya. Yang pertama yakni objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Ada tiga bagian, yakni biaya produksi, kemudian biaya pemasaran, dan terakhir adalah biaya administrasi dan umum. Selanjutnya, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dibagi menjadi dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yakni ada 4, biaya variabel, semi variabel, semi fixed atau semi tetap, dan biaya tetap. Selanjutnya, jangka waktu manfaatnya. Ada 2 macam, pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya, proses waktu pengolahan dalam perusahaan manufaktur. Ada 2 jenis, yang pertama proses produksi berdasar pesanan, dan yang kedua proses produksi massal. Metode penentuan biaya produksi. Ada yang pertama full costing. Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur produksi ditambah dengan biaya non produksi atau biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Yang kedua, yakni variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, yakni pembahasan. Pembahasan kali ini saya sudah melakukan wawancara terhadap perusahaan Roti Mariam Bulaili. Alamatnya Desa Babangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jenis usaha produksi Mariam, hasil produksinya yakni roti Mariam. Bulaili tidak memiliki karyawan karena beliau mengolah produknya secara sendiri. Saya melakukan observasi pada tanggal 1 Mei sampai 8 Mei tahun 2024. Dalam tugas proyek ini, penulis melakukan observasi ke lapangan tempat usaha pembuatan roti Mariam Bulaili. Bulaili mengolah produknya berdasarkan pesanan. Bulaili memproduksi roti Mariam secara mandiri tanpa melibatkan tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian, penulis membuat laporan perhitungan harga pokok produksi dalam jangka waktu tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang produksi dari roti Mariam. Yang pertama yakni pembelian bahan. Yang pertama, pembelian bahan baku.
Bule ini membeli tepung cakra 1 kg seharga 16.000, telur 1 kg seharga 25.000. Jadi total yang dibeli untuk bahan baku adalah 41.000. Yang kedua, pembelian bahan penolong. Yang pertama susu UHT 200 ml seharga 3.600. Kemudian gula 1 kg 17.000, garam 5.000, margarin 18.000. Jadi jumlah bahan penolong yang dibeli adalah 43.600. Selanjutnya yakni pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Yang pertama, pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku yang pertama yakni tepung cakra 1 kg yang seharga 16.000. Yang kedua yakni telur seharga 1.100. Jumlah bahan baku yang dipakai adalah 17.100. Ini digunakan untuk saat pemesan, nanti saya akan jelaskan di belakang. Dia memesan 3 unit roti Mariam. Selanjutnya pemakaian bahan penolong. Yang pertama susu UHT 200 ml seharga 3.600, gula 3.400, garam 1.200, margarin 1.100. Jumlah bahan penolong yang dipakai adalah 9.300. Ini adalah kartu harga pokok pesanan. Pemesannya bernama Rahmat, jumlahnya 3 unit, harga jualnya 12.300 dengan rincian biaya bahan baku sebagai berikut. Yang pertama tepung cakra 16.000, kemudian telur 1.100. Kemudian bahan penolong dan bahan baku jumlahnya 26.400. Dengan harga pokok tersebut dapat diketahui laba kotor yang diperoleh dengan perhitungan berikut. Laba kotor sama dengan harga jual dikurangi harga produksi, yakni 36.000 dari 3 unit roti Mariam dipesan oleh Rahmat, yang masing-masing roti Mariam harganya 12.000 dikurangi 26.400, yakni dari jumlah biaya produksi, sisanya 9.600. Dari perhitungan di atas dapat diketahui laba kotor yang diperoleh periode tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 adalah 9.600. Yang terakhir yakni kesimpulan. Dalam menentukan harga pokok produksi harus memperhitungkan dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan harga produksi. Yang kedua, dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok produksi proses full costing, maka biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Yang ketiga, harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat untuk: yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok produksi jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ya, sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan baik kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.